Ya, selamat pagi. Ini adalah pertemuan terakhir atau pertemuan eh, seminggu sebelum kalian ujian. Jadi seperti biasa dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, saya selalu memberikan kesempatan untuk mereview. Reviewnya ini dalam bentuk kalian bisa diskusi dengan saya ataupun saya memiliki beberapa soal-soal, ya entah mungkin bisa menjadi kisi-kisi, entah mungkin gambaran soal yang nanti akan saya ujikan. Yang jelas saya memang belum buat soal sampai saat ini, tetapi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian pelajari dan kira-kira nanti ujian yang akan saya berikan tidak jauh dari situ. Untuk format ujiannya pun saya klise, biasanya saya membuat soal tipikalnya entah pilihan ganda plus isai ataupun isai saja, tetapi di situ kalian harus menguraikan lebih dalam. Dan saya buat tipikal soalnya adalah close book. Jadi semua materi tersedia bisa kalian pelajari dari slide yang sudah saya bagikan. Kecuali kalau open book, biasanya saya akan sajikan soal berupa analisa. Jadi kalian menganalisa suatu artikel ilmiah, tapi kalian boleh membuka buku. Tapi kalau misalnya sudah tersedia dalam bentuk slide seperti ini, saya mewajibkan kalian untuk close book. Jadi kalian silakan pelajari, kalian memorize, dan kalian pahami baik-baik dari slide-nya. Jadi apa saja yang diujikan untuk UTS bioproses ini? Yang pertama jelas dari slide pertama ya, pendahuluan. Di situ kalian mempelajari itu mengapa kita perlu mempelajari bioproses, apa itu bioproses. Mungkin latar belakang bisa sekilas, bisa juga kalian lihat desain-desain fermentor, lalu apa saja yang menjadi isu-isu yang terkini dalam bioproses. Lalu yang kedua, materi tentang mikroorganisme spesifik yang digunakan. Di sini saya agak memisahkan dengan biologi sel ya, atau biologi dasar. Jadi yang kalian sudah mendapatkan lebih detail tentang gimana klasifikasi fisiologi dan morfologi virus, bakteri, jamur, dan juga mikroalga. Tapi saya nggak akan menanyakan detail ke situ. Kalian coba pelajari dari kondisi kondisional yang dimiliki oleh mikroorganisme supaya bisa digunakan untuk bioproses ini. Lalu yang ketiga, kondisi tumbuh, kurva tumbuh, itu yang sangat penting. Jadi kalian pelajari itu metode pengukurannya, pengukuran tumbuh seperti apa. Lalu berikutnya yang kita bahas adalah kondisi aerobik. Jadi kebutuhan akan oksigen, organisme apa saja yang termasuk dalam jenis organisme aerobik. Lalu proses-proses pengolahan ataupun proses bioproses yang memanfaatkan kondisi aerobik. Dan itu pun juga proses anaerobik juga sama. Bakterinya apa dan siklusnya atau tahapan untuk proses anaerobik apa. Kalian juga pelajari case study yang sudah kalian baca, yang sudah kalian dapatkan untuk dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Lalu jangan lupa juga materi yang berikutnya adalah materi tentang fermentasi. Di situ fermentasi sudah masuk materi bioproses yang sebenarnya. Jadi nanti setelah UTS kalian akan mempelajari benar-benar industrial. Jadi udah bagaimana bioproses diterapkan dalam kondisi industri dan hubungannya udah sampai aspek uji mutu, istilah-istilah dalam dunia engineering dalam real time-nya seperti apa. Nah, tapi dalam sini saya batasi aja untuk fermentasinya. Coba kalian lihat misalnya desain-desain fermentor gimana dari skala lab, skala pilot sampai akhirnya skala industri, dan faktor-faktor apa saja serta fermentasi apa saja yang kalian temui. Misal klasifikasi fermentasi dibagi berdasarkan apa. Nah, itu yang jadi bahan untuk ujian kalian. Jadi ini di sini saya ada beberapa soal review. Nah, ini bisa kalian baca kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi untuk menguasai materi, harapan saya seperti itu. Jadi bisa kalian belajar juga bareng sama teman-teman, diskusi kelompok ataupun didiskusikan dengan saya lewat grup juga tidak apa-apa. Jadi nomor 1, jelaskan yang dimaksud bioproses serta kajian dan cakupan ilmu ini. Itu udah ada, bisa kalian searching berikutnya. Yang nomor 2, bioreaktor. Bioreaktor merupakan unit operasi yang terpenting dalam bioproses.
ada beberapa syarat itu pemilihan bahan-bahan serta fungsi-fungsi utama setiap bagiannya. Itu klasifikasi atau penjelasannya pun yang penjabaran yang panjang lebar juga sudah dibahas sebelumnya. Lalu ini nggak boleh lupa. Jadi ini sangat amat krusial, yaitu kurva tumbuh. Jadi kurva tumbuh mikroorganisme, kalian juga sudah mempelajari itu sebelumnya, ada fasenya, ada berapa tahap, lalu apa aja hal-hal penting yang terjadi dalam setiap fase yang dilaluinya. Lalu metode pengukuran pertumbuhan sel, itu apa aja yang diukur, itu bisa kalian lihat di slide sebelumnya ataupun lihat di tugas, atau bisa menjadi kalian peroleh dari sumber yang lainnya. Lalu jelaskan 2 macam metode aerobik secara biologis guna menyelesaikan permasalahan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, di sini studi kasus ya. Jadi bagaimana proses pengelolaan limbah cair rumah tangga tapi melalui metode aerobik. Nah, ini nomor 6, uraikan jenis fermentasi berdasarkan medium tumbuh, proses kerja serta produk yang dihasilkan. Berikutnya kalian jelaskan ini disertai dengan contoh 3 macam skala yang ada. Nah, sebenarnya udah terjawab ya, udah sempat terjawab secara tersirat. Tapi coba kalian jelaskan lagi lebih detail. Kalian juga boleh sertakan dengan ilustrasi gambar seperti apa desainnya, kondisi operasionalnya, silakan. Lalu soal ke-8, jelaskan dengan ringkas dan beri contoh teknologi bioproses yang ada. Pertemuan sebelumnya kan itu juga termasuk teknologi bioproses, silakan. Nomor 9, ini sama dengan soal yang sebelumnya, tetapi kalian ambil kasus pemanfaatan limbah dengan proses anaerobik. Nomor 10, apa hal-hal yang penting yang sangat krusial yang jadi kredit yang harus kalian cermati agar bisa menghasilkan efisiensi proses fermentasi yang handal. Yang terakhir, nah ini produk-produk potensial bioproses yang diperoleh dari mikroorganisme seperti bakteri, mikroalga dan algi. Nah, terima kasih semuanya. Sampai di sini pertemuan kita. Saya harap kalian berhasil dan bisa mengerjakan UTS dengan baik. Selamat pagi.